Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan kami sampaikan pada kesempatan ini eh, tugas pada mata kuliah integrasi Islam, kearifan lokal dan tradisi pesantren yang diapuh oleh eh, calon profesor Dr. Basuki MAG, yang pada kesempatan ini kami tampilkan salah satu bagian kecil dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu pada Babul Ilmi yang sedikit akan membedah beberapa hal tentang epistemik ilmu yang kemudian disintesiskan dengan ilmu-ilmu modern hari ini yang dikenal dengan istilah ontologis, epistemologis, dan aksiologis, di mana keberadaan ilmu ini akan meragamkan bagaimana kemudian ilmu itu dapat diterima secara rasional, dapat diterima secara spiritual, dan akan menghasilkan satu etis. Baik, fragmentasi epistemik ini pada abad ke-11 dan pada era modern, pada gambar telah dimunculkan, itu gambar yang betul-betul diolah sedemikian rupa oleh AI, oleh Notebook LM. Namun ada hal yang tentunya dapat kita ambil satu hal penting, di mana pada masa klasik atau era Al-Ghazali, para fuqaha terjebak pada formalisme hukum yang kaku. Sementara pada era modern, sains direduksi sebagai sebuah aktivitas rasional empiris yang netral atau value free. Sementara pada masa Ghazali, adanya filosof yang mendewakan akal dan abai terhadap otoritas wahyu. Pada sisi dampak, pada masa Al-Ghazali, ilmu agama mengalami mekanisasi dan kehilangan ruh spiritual. Yang ini kemudian dikaitkan dengan era modern, maka muncul ilmu yang berkembang secara pragmatis dan instrumental, kehilangan orientasi transendental dan makna. Oleh karena itu, kita akan melihat lebih jauh bagaimana kemudian seorang Al-Ghazali ini pernah mengalami masa itu, di mana beliau juga pernah mengalami masa kejayaan, masa puncak, sehingga diangkat menjadi seorang profesor di Madrasah Nizamiyah. Namun demikian, ada masa di mana krisis spiritual juga berlangsung pada diri Al-Ghazali, sehingga meragukan motivasi intelektualitasnya, sehingga meninggalkan posisinya sebagai guru besar, sebagai profesor, dan menjadi pengembara sufistik, yang akhirnya eh, proses setelah pasca pengembaraan itu beliau menulis kitab yang akan sedikit kita bahas ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin pada bab Al-Ilm, yang ini menjadi bagian untuk merumuskan otoritas keagamaan sejati yang kemudian diintegrasikan dari sisi moral dan kedalaman spiritual. Ada tiga hal yang penting pada babul ilmi ini: adanya ontologi, hakikat realitas, kemudian adanya epistemologi, jalur pengetahuan yang dipakai, kemudian tujuan moral, yaitu aksiologis. Di situ digambarkan seperti kubah ya. Dari kubah itu tidak akan bisa berdiri tanpa ada pondasi. Setelah pondasi adanya tiang. Setelah tiang kemudian dibuatlah kubah yang sedemikian rupa. Maka pada dimensi ini ada dua alam yang sangat penting, yang ini juga akan dirasakan oleh siapapun. Adanya alam musyahadah atau dunia fisik, dan yang kedua ada alam al-ghaib, dunia metafisik, yang mana keduanya ada kaitan bagaimana kemudian jasmani manusia itu terkait dengan apa yang ditangkap dari sisi indrawinya. Sementara pada sisi alam ghaibiyah ada sisi-sisi wahyu dan penginderaan spiritualitas. Maka eh, pada dimensi epistemologis ini adanya integrasi multi jalur. Bagaimana kemudian ilmu diterima dengan jalur hawas, yaitu indrawi, yang kemudian
jalur hawas indrawi ini diproses demikian rupa oleh akal. Akal krusial memiliki batasan mutlak. Tetapi kemudian pada puncaknya ada satu iluminasi spiritual yang biasa disebut dengan istilah kasyaf, pencerahan batin yang dianugerahkan Tuhan Allah melalui penyucian jiwa, dan ini menembus batas rasionalitas pada sisi yang bersifat absolut. Paradigmanya pada matrik itu disebutkan adanya tiga indera, tiga hal, indera, akal, dan kasaf, yang masing-masing mempunyai sisi-sisi yang kemudian bisa kita lihat pada dimensi selanjutnya, adanya dimensi aksiologis ilmu sebagai sebuah mesin transformasi. Ilmu dalam Islam tidak pernah bersifat netral nilai. Kebenaran intelektual tidak menghasilkan perubahan moral, dianggap sebagai ilmu yang terputus dari hakikatnya. Maka pada mata kuliah kita yang berjudul Integrasi Islam, Kearifan Lokal, dan Tradisi Pesantren sebenarnya adalah usaha untuk mengungkap sedemikian rupa teori-teori di mana Islam atau agama ini tidak pernah melupakan tradisi lokal, tradisi yang ada. Karena disadari atau tidak, Islam yang datang pada wilayah kita ini adalah bukan agama yang bersifat lokal. Namun, ada sisi-sisi yang kemudian dapat diintegrasikan, dapat diterima, dapat dikombinasikan dengan kearifan lokal yang ada, dan ini kemudian ada pendekatan-pendekatan diantaranya adalah tradisi pesantren. Maka sangat tepat saya kira ketika kita mengkaji mata kuliah ini harus memahami betul tiga dimensi itu, adanya sifat-sifat atau nilai-nilai keislaman, ada nilai-nilai lokalitas, dan ada nilai-nilai tradisi pesantren. Kalau dalam metodologi studi Islam pada hal yang selama ini kita kaji, ada sisi-sisi normatif dan ada sisi-sisi historis, di mana normatif itu sesuatu yang bersifat apa namanya sesuatu yang bersifat qot'i. Sementara sisi-sisi lain dia berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Kita kembali kepada sisi keilmuan yang dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa keseimbangan peradaban itu setidaknya ada dua kewajiban. Yang pertama adalah ilmu itu sifatnya fardu ain. Maka karakteristiknya adalah bagi individu muslim harus thalabul ilmi. Sementara pada sisi lain, ilmu itu juga bersifat fardu kifayah. Nah, fardu kifayah dan fardu ain ini tentu punya karakteristik masing-masing. Semisal kalau fardu kifayah kita lihat pada sisi sains kedokteran. Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus menjadi seorang ilmuwan fisikiawan. Tetapi pada dataran teologis, pada dataran kewajiban ubudiyah, pada dataran karakter dasar, dia fardu ain. Dan ini yang membedakan antara bagaimana kemudian klasifikasi ilmu itu dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, dan ini sangat menarik sekali. Selanjutnya pada ekosistem itu, bahwa ilmu sifatnya berasal dari Tuhan, diturunkan kepada akal manusia, kemudian ditransformasikan untuk apa? Intinya adalah untuk kemaslahatan semuanya. Dan hari ini barangkali ada benturan-benturan. Bagaimana kemudian paradigma ilmu modern dibenturkan dengan paradigma integratif Al-Ghazali, meskipun ini menjadi suatu bersifat solusi. Ini tentu bisa kita lihat pada sisi-sisi materialistik, kemudian oleh Al-Ghazali diholistikkan sebagai sebuah kenyataan material yang beriringan dengan kualitas metafisik tertinggi. Maka sisi ontologis, epistemologis, aksiologis pada paradigma ilmu modern itu terintegrasikan oleh pendapat Al-Ghazali sebagai sebuah solusi. Maka secara restorasi menara peradaban ini, pada kitab Ihya Ulumuddin pada babul ilmi ini
bukan sebagai sebuah sekedar manual etika beragama, namun di dalamnya tertanam satu arsitektur epistemik yang sangat revolusioner. Imam Al-Ghazali membuktikan bahwa dikotomi antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas religius adalah sebuah ilusi yang dapat dijembatani. Artinya bisa dihubungkan. Tanpa ontologi yang luas, sains menjadi buta. Tanpa epistemologi yang terintegrasi, sains menjadi sombong. Tanpa aksiologis moral, sains menjadi penghancur. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang sejati tidak sekedar merangkum data semesta, tetapi membentuk manusia seutuhnya yang memiliki kedalaman spiritual, intelektual, kematangan moral, dan kesadaran spiritual. Dan ini menjadi penting karena bagaimanapun hakikat ilmu itu kembalinya kepada kemaslahatan sebagaimana pada tabel yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dapat kita diskusikan lebih lanjut hal-hal yang kiranya masih meragukan sisi-sisi yang tentu tidak sepenuhnya ini menjadi sebuah 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 kesempurnaan, perlu tambahan-tambahan dan informasi dari hadirin semuanya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.